Pagi Bapak Ibu infokan kepada keluargamu atas nama memiliki tagihan di APK Adapundi yang mana sampai dengan sekarang belum dibayarkan. Saya sudah cukup berikan solusi dan senggang waktu kepada beliau yang mana sampai sekarang belum ada pembayaran. Beritahu dan sampaikan kepada beliau agar segera bayarkan sebelum jam 10 pagi ini karena data akan diproses oleh tim lapangan yang mana akan ada penjemputan dana ke lokasi rumah atau ke kantornya siang ini. Dan tim legal akan proses hukum jika beliau tidak kooperatif bayar. Officer Adapundi. Nah teman-teman, ini ada salah seorang nasabah yang sudah telat bayar kurang lebih 1 minggu ya di pinjol legal Adapundi. Ini penagihannya dikirimkan melalui chat WhatsApp dan dikirimkan ke nomor kontak darurat. Ayo siapa yang pernah mengalami ditagih oleh oknum DC pinjol ke nomor kontak darurat yang dicantumkan ketika pinjam uang di pinjol legal Adapundi? Boleh dituliskan di kolom komentar teman-teman. Perlu kalian ketahui bahwa Adapundi ini pinjol legal sudah resmi OJK dan tidak ada DC lapangannya. Walaupun mungkin ada yang menyampaikan di luaran sana bahwa Adapundi udah ada DC lapangannya, itu kan konsepnya hanya untuk menakut-nakuti saja ya. Bisnis pinjol itu bisnis rasa takut, bisnis mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari nasabahnya. Itu yang harus kalian betul-betul pahami. Makanya banyak orang yang berutang di pinjol itu endingnya gagal bayar pada waktunya, tidak bisa keluar dari lingkaran setan utang pinjol dan tidak bisa berhenti. Kenapa? Karena 1 hari sebelum jatuh tempo pembayaran sudah ada upaya ditakut-takuti, seperti dikirim chat WhatsApp, email, dan lain-lain yang isinya ada 2 variasi. Satu yang menyebutkan nama aplikasinya hanya reminder atau mengingatkan, yang kedua tidak menyebutkan nama aplikasinya, itu cenderung neror ya, maki-maki, ngancam-ngancam. Dan salah satunya yang menyebutkan nama aplikasinya ini ada dari DC Pinjol Adapundi. Di sini di atasnya ada Adapundi Officer, bahwa isinya secara garis besarnya nasabah yang tidak kooperatif bayar akan dikunjungi oleh tim DC lapangan untuk melakukan penjemputan dana ke lokasi rumah atau ke kantor. Kata-kata ini dari tahun 2018 sudah ada dan sampai saat ini kenapa masih digunakan? Karena masih banyak yang ketakutan. Nah, makanya teman-teman ketika mendapatkan hal seperti ini, kamu gak usah takut lagi, blokir report kalau memang gak mau membacanya, langsung blokir report aja. Lalu, kata-kata yang selalu dikirimkan oleh oknum DC pinjol itu yaitu nasabah yang tidak kooperatif bayar itu akan didatangi tim legal dan proses hukum jika tidak kooperatif bayar. Nah, ini juga kalimat template yang dari tahun 2018 sudah ada. Dan kalau diterima oleh orang yang baru pertama kali menggunakan pinjol, sudah berupaya bayar dan menemukan situasi mentok, tidak mampu lagi bayar. Hal ini selalu dilontarkan, selalu dikirimkan ke ratusan nasabah. Kalimat-kalimat template kebohongan yang isinya hanya untuk menakut-nakuti dari kejauhan. Nasabah yang baru pertama kali pinjam uang di pinjol mendapatkan chat seperti ini akan merasa panik, bingung, cemas apa yang mesti dilakukan. Nah, kalau misalkan kebetulan teman-teman didatangi oleh DC lapangan datang ke rumah, kalau kebetulan lagi ada di rumah, hadapi saja nggak apa-apa, tapi pastikan sebelum berbicara lebih jauh, apalagi berbicara masalah utang piutang, kalian harus pahami bahwa orang yang datang ke rumah tersebut tidak kalian kenal. Ya, tidak pernah kenal sebelumnya. Jangan berbicara masalah utang piutang pada orang yang tidak kalian kenal sebelumnya, karena yang namanya utang piutang itu privacy ya. Pastikan ditanyakan dulu identitasnya seperti KTP-nya, ID card-nya, surat tugas penagihan, sertifikat penagihan, dan surat kuasa penagihan kalau DC lapangan tersebut datang dari pihak ketiga. Kalau semua kelengkapan tadi dilengkapi, diperlihatkan secara jelas, secara fisik, baru boleh kalian berbicara masalah utang piutang. Ya, sampaikan sejujurnya jika memang kalian sudah tidak mampu bayar. Masalah nanti si DC lapangannya mau seperti apa itu bodoh amat. Karena itu sudah prosedurnya, kalau memang DC lapangan datang ke rumah itu hanya mengingatkan
bukan untuk neror, bukan untuk maki-maki, ya hanya mengingatkan. Oke, selanjutnya kalau misalkan kalian betul-betul ya diproses ke jalur hukum, digugat oleh pinjolnya ke jalur hukum. Nah, ini perlu kalian pahami juga. Kalimat template ini dari tahun 2018 sudah ada. Ya, konsepnya untuk apa? Untuk menakut-nakuti dari kejauhan. Jadi harapannya kalau kalian ketakutan, kemungkinan akan melakukan pembayaran dengan berbagai upaya. Seperti ada yang sampai pinjam uang sana-sini, pinjam ke kantor, pinjam ke teman, gade-gade aset. Endingnya apa? Utang pinjolnya tidak selesai, asetnya habis. Itu yang akan terjadi. Cuman mungkin kalian yang baru-baru telat bayar di pinjol belum merasakan hal itu. Makanya waspada. Ketika mulai ditakut-takuti dengan berbagai kalimat template seperti ini, jangan pernah panik dulu, oke? Kalau pinjol menggugat nasabahnya karena tidak mampu bayar, kemungkinan itu gugatan perdata atau gugatan sederhana apabila utang piutangnya nilainya kurang dari 500 juta rupiah. Ya, masuknya gugatan sederhana. Proses hukumnya paling sekitar 25 harian ya, nggak nyampe 1 bulan. Dan itu pula kalau ternyata si pinjol menggugat nasabahnya yang telat bayar atau gagal bayar, dibutuhkan biaya yang besar. Apalagi ini pinjol ya, pinjaman online. Si pinjol akan kesulitan membuktikan fakta-fakta di persidangan karena ini sifatnya online, tanda tangan elektronik, bukan tanda tangan basah di atas materai. Oke, jadi kalau kalian yang saat ini baru-baru telat bayar, misalkan yang ini ada pundi telat bayar 1 minggu, lalu mendapatkan chat yang isinya akan diproses ke jalur hukum, didatangi tim legal, didatangi DC lapangan, dan lain, ini hanyalah upaya untuk menakut-nakutimu dari kejauhan. Oke, walaupun dicantumkan hari ini jam 10 pagi kami akan datang. Ya, saat dia mengirimkan chat ini jam 10 pagi, dia bilang mau datang, logikanya perjalanan misalkan dari Jakarta, misalkan ke Papua atau dari Jakarta ke Sumatera itu berapa lama di jalan? Dia bilang jam 10 pagi mau datang, tapi dia ngirimkan chatnya jam 10 pagi kurang 15 misalkan. Nah, pakai logika ya, pakai pikiran yang sehat. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan kalimat template seperti ini. Ini hanyalah sebuah kalimat template kebohongan yang sengaja untuk menciptakan suasana ketakutan dari jarak jauh. Tidak perlu takut kalau misalkan didatangi DC lapangan, tidak perlu takut kalau misalkan diproses ke jalur hukum. Kalau memang semua itu terjadi, hadapi saja. Ya, hadapi teman-teman, gak usah takut. Oke, jadi mulai saat ini ketika kalian sudah telat bayar di ada pundi, ketika telat bayar 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya, dan mendapatkan chat penagihan seperti ini, tidak perlu takut. Oke, hadapi saja semuanya dengan tenang, dengan berpikir sehat. Insya Allah semuanya akan tetap baik-baik saja. Gagal bayar bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup yang lebih baik lagi tanpa riba pinjaman online. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.